Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan perkembangan penyidikan terkait perkara dengan tersangka PG. Saudara PG, seperti sudah kami sampaikan kemarin setelah dilaksanakan pemeriksaan sebagai tersangka, yang bersangkutan langsung kita laksanakan penahanan. Yang pertama, syarat yang disampaikan oleh undang-undang, satu adalah syarat objektif. Apa itu syarat objektif? Ketika tindak pidana yang diancam 5 tahun ke atas. Artinya dapat itu artinya bisa iya bisa tidak, kan gitu Pak. Satu. Kedua, syarat subjektif. Syarat subjektif itu terkait dengan kondisi Pak Panji. Satu, apakah ada kekhawatiran melarikan diri? Apakah ada kekhawatiran menghilangkan barang bukti? Lah, dari dua syarat objektif dan subjektif itulah maka Baris-Krim menentukan sebagai upaya penahanan. Oleh karena itu, berarti ada kekhawatiran, itu Mbak. Kalau ada kekhawatiran, karena Pak Panji kan masih ada di sana. Siapa tahu barang-barang yang lain dihilangkan dan sebagainya. Itu harus hati-hati. Sekarang ini sudah sangat tepat ya. Dasarnya adalah dari adanya laporan, kemudian adanya keonaran yang sudah cukup lama, bukti-bukti yang disampaikan pada polisi, dan polisi sudah meriksa banyak saksi, lapor pernah, keterangan ahli sudah dikumpulkan, sudah gelar perkara, dan kemudian sudah manggil, kemudian dia datang, akhirnya datang, setelah diperiksa tentukan menjadi tersangka, dan diperintah penangkapan dan kemudian ditahan, karena mungkin pertimbangannya itu tadi, kemarin diperkirakan dia akan lari atau mengulangi atau menghilangkan barang bukti. Baru sehari Bobo di penjara, Panji Gumilang teriak-teriak minta pulang, alasannya bikin kaget. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang mengajukan penangguhan penahanan setelah dijebloskan ke penjara karena kasus penistaan agama. Panji mulai ditahan sejak Selasa 2 Agustus 2023 setelah ditetapkan jadi tersangka. Dalam kasus ini sehari sebelumnya dia ditahan di rumah tahanan atau rutan Baris-Krim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta. Penangguhan penahanan sudah kami sampaikan, kata pengacara Panji Hendra Effendi kepada wartawan Kamis 3 Agustus. Sejauh ini, kata Hendra Effendi, belum ada respon dari pihak kepolisian terkait permohonan pihaknya yang disampaikan secara tertulis tersebut. Dia berharap pihak kepolisian bisa mengabulkan permintaan penangguhan penahanan itu. Sampai saat ini secara tertulis belum ada jawaban yang kami tunggu, ujarnya. Hendra mengatakan salah satu alasan pihaknya melayangkan permohonan penangguhan penahanan lantaran saat ini Panji Gumilang sudah uzur. Saat ini pria kontroversial itu berusia 77 tahun. Harapannya apa yang kami sampaikan ini bisa diterima atas dasar kemanusiaan, karena bagaimanapun Pak Panji ini pertama usianya sudah di angka 77, ujarnya. Jadi tidak mungkinlah seorang dalam kapasitas tokoh pendidik, ya, dan tentunya bisa melakukan hal-hal yang lebih dari apa yang didugakan atau yang disangkakan hari ini, imbuhnya. Sebelumnya Baris-Krim Polri menetapkan status tersangka kepada Panji Gumilang setelah melakukan pemeriksaan dan gelar perkara sejak Selasa 1 Agustus siang dan memberikan surat perintah penangkapan pada pukul 21:15 waktu Indonesia Barat. Panji Gumilang dijerat pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan atau pasal 45A ayat 2 Junto, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan atau pasal 156A KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Beberapa waktu terakhir Ponpes Al Zaitun yang dipimpinnya menjadi sorotan lantaran diduga mengajarkan ajaran menyimpang. Pesantren ini terus menjadi pembicaraan sejak beredar video saf sholat id campur antara perempuan dan laki-laki pada April lalu. Badan Reses Kriminal atau Baris-Krim Polri mengatakan akan menjemput atau membawa paksa pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang jika kembali tidak hadir atau mangkir dari panggilan pemeriksaan kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian. Direktur Tindak Pidana Umum atau Dirtipidum Baris-Krim Polri Brigjen Juandani Raharjapuro mengatakan hal tersebut merupakan kewenangan pihak penyidik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP.
Penyidik mempunyai kewenangan yang akan dilaksanakan tentu saja secara aturan undang-undang. Ketentuan kita akan menggunakan ketentuan ataupun peraturan yang ada, ujar Juandani saat dihubungi Sabtu 29 Juli 2023. Adapun perihal jemput paksa dalam pemanggilan, pemeriksaan tertuang dalam pasal 112 KUHP yang berbunyi, orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya. Sebagaimana diketahui, Panji telah 2 kali dipanggil penyidik Bareskrim di tahap penyidikan kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian. Panji pertama kali dipanggil pada Kamis 27 Juli 2023. Namun Panji tidak hadir dengan alasan sedang sakit dan pihak kuasa hukumnya meminta pemeriksaan diundur ke hari Kamis 3 Agustus 2023. Namun penyidik menilai alasan dan surat dokter yang dilampirkan pihak Panji tidak bisa dibuktikan sehingga Bareskrim melayangkan panggilan kedua untuk Panji pada Selasa 1 Agustus 2023. Juandani menjelaskan Panji dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi. Menurutnya penyidik membutuhkan keterangan pimpinan Ponpes Al Zaitun itu sebelum menggelar perkara kasus dugaan penistaan agama. Dengan dia sudah memberikan keterangan saat menjadi saksi lebih lanjut, kami bisa mengetahui sejauh mana perbuatan yang dilakukan ataupun pembelaan yang dilakukan yang nantinya akan kami gunakan untuk proses gelar lebih lanjut, jadi kita tinggal tunggu seperti apa penjelasan yang bersangkutan, ujarnya. Dalam kasus ini penyidik telah mendapatkan hasil uji barang bukti dari Pusat Laboratorium Forensik atau Puslapfor Polri serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI terkait kasus tersebut. Selain itu sudah ada total 54 saksi dan ahli yang diperiksa penyidik di Tipidum Bareskrim Polri. Rinciannya sebanyak 38 saksi sudah diperiksa serta ada 16 saksi ahli.